Oke guys, balik lagi sama kita di podcast Recreation dengan gue Evli, terus teman gue Raymond dan satu lagi manusia liar ini Gary. Kenapa dia harus manusia liar sih? Sumpah. Aduh, ampun. Jadi, Oke. Jadi di podcast kali ini kita mau bahas apa sih? itu kan tadi bukan bahas itu nggak sih perspektif value, terus juga ada topik kedua juga kan? Gue kira soal ini hologen keempat buat ngeluarin VTuber. Calonnya kan utang sih itu mabok. Kayaknya enggak dulu sih. Itu nggak sih? Bukannya kita mau bahas itu kan perspektif value. Terus tadi lu mau bahas apa tadi, Gar? Ntar perspektif value ntar itu belakangan. Oh iya. Sambil nyambung itu ntar nyambung. Iya wes. Nyambung. Harusnya sih nyambung ya. Rokok harusnya sih nyambung. Rokok keberapa baru nyambung? Kebetulan rokok gue tinggal 2 batang, jadi ya batang kedua. Anjir. Kalau batang pertama yang mana? Batang pertama di celana. Waduh, apaan sih? Perlukah saya cut? Maksudnya ini batang kayu gue masukin dalam celana. Ada gabut sekali yang memasukkan batang kayu ke dalam celana. Mohon maaf itu batang kayunya bersih steril aja. Jangan sampai ntar malah kena gonorea. What the hell? Emang lu kira Gary itu apa Makuton anjir? Makuton. Nih ngomong-ngomong soal value. Ya, value kan bisa berarti banyak kan ya. Bisa value lu sebagai anak, value lu sebagai teman, sebagai pacar, sebagai bajingan pun itu juga ada value-nya kan ya. Punya value. Karena value itu adalah nilai. Nah, ngomong soal nilai itu kayak barusan ini kan, lo tau gak sih soal ada di tren di TikTok, media sosial TikTok itu ngebahas soal laki-laki itu harus macho, harus maskulin, nggak boleh menyakiti atau istilahnya kasar kepada perempuan gitu, dan intinya nggak boleh menyerupai perempuan juga. Nah, ternyata banyak nih laki-laki yang emang menyerupai perempuan itu tidak suka dengan statement itu, dan menurut gue itu cukup lah untuk dikatakan bahwa mereka ini tidak suka dan menyuarakan kontra terhadap statement yang tadi itu punya value sebagai apa ya, laki-laki yang tidak lurus gitu. Dia bukan nggak lurus sih. Dia kalau misalkan kita bicara soal pandangan ya, balik lagi orang punya pandangan masing-masing. Mungkin orang-orang seperti itu lebih kayak gini loh mikirnya, laki-laki pada dasarnya nggak mungkin yang namanya nggak bikin cewek nangis, nggak mungkin. Walaupun nggak disengaja atau nggak disengaja pasti minimal pernah sekali. Karena ceweknya dasarnya nggak gitu. Iya gitu loh. Karena kan pada dasarnya emang buat cewek-cewek. Iya, maksudnya emang cewek itu kan pakai hati banget, pakai perasaan banget kan. Kita salah ngomong dikit aja yang menurut dia itu nyakitin, walaupun menurut kita apaan, biasa juga kayak gitu loh. Gue ngobrol sama temen cewek gue juga kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang sakit hati gitu loh. Cuman ada aja yang sakit hati kan. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari perspektif orang-orang yang apa ya, gimana ya sebutannya ya, agak berbeda lah, berbeda dari laki-laki pada umumnya, ya pasti mereka mikirnya kayak aneh aja kalau misalkan patokan value itu ada di macho gitu loh. Pada dasarnya siapa sih cowok mana sih sekarang yang nggak pernah nangisin cewek? Pasti minimal pernah lah sekali. Iya sih. Tapi value laki-laki, setahu gue bukan, kalau misalnya tentang value laki-laki ya macho tuh bukan jadi patokan sih. Bener gak sih? Kayak misalnya nih, kayak lu misalnya value, kalau misalnya value laki-laki tuh misalnya lu bilang macho, lu ganteng atau enggak, kayak pun menurut gue tuh bukan suatu value yang pas. Ini menurut perspektif gue pribadi ya. Kayak bener lah kata Gary, kayak misalnya ya semua orang atau enggak, baik cewek maupun cowok pasti pernah bikin orang nangis lah. Terus kalau misalnya tentang value,
value menurut gua yang dibilang kata Eper dan Gary itu lebih ke apa ya? Value singkat gak sih? Value singkat, maksudnya value singkat tuh kayak, ya lu cuma nilai orang, lu nilai orang itu bervalue cuma sekilas doang, kayak value luar gitu. Bukan Jadi value lengkap dan utuhnya. sekarang gini aja, patokan untuk orang yang maco itu seperti apa sih? Kayak gua. Titik ukurnya apa? Oh siap. Apakah titik ukurnya karena berotot? Apakah titik ukurnya karena nggak pernah nangisin cewek? Apakah titik ukurnya finansial atau apa gitu loh? Sekarang maco ini dasar katanya apa gitu? Dasar katanya aja kita nggak tahu apa. Ya, coba Ya kita kan cari kalau di misalkan KBBI dulu ya. coba cari. Coba. Ya. Dasar kata maco gitu. Mantan Maco. cowok. Maco. Itu aneh banget Maco. maco. Mantan cowok. Nah, nih Aku kalau terbang. menurut langsung gua search di Google ya. Nih, yang ada tulisan ini. Ini kebalik tulisannya, tapi itu gue tulis maco. Iya. Di sini langsung tertulis maco itu adalah bukan kebalikan sih, lebih ke arti lain dari jantan. Nah, jantan ini kan jenis kelamin yang merujuk ke penggolongan Laki-laki. gender, bukan laki-laki, gender hewan. Kalau laki-laki perempuan itu kan manusia. Kalau jantan atau betina itu kan lebih ke hewan. Binatang. Ya. Sedangkan tuh zaman sekarang juga kan jantan betina sendiri udah dijadikan sebagai patokan gender gitu. Kalau lo jantan berarti lo keras gitu, keras, fisik, punya gambaran fisik lo oke, yang berotot, punya hobi-hobi umum seperti otomotif, sepak bola, basket. Nah, itu jantan. Nah, kalau betina kan dia punya rujukan arti kayak suka yang pink, suka misalnya Barbie atau hal-hal yang berbau dengan wanita gitu. Tapi wanita berbau nggak ya? Nggak tahu sih. Menurut lu gimana berbau gak? Nah kayak gitu. Nah tergantung mandi atau enggak. Kan tadi kita bahas tentang value terus tiba-tiba maco ya. Kayak ya tolak laki lah. Kan katanya kan ya gagah gitu. Aneh gitu. Apakah orang yang introvert ke buku itu bisa dibilang maco? Atau emang maco itu cuma dari otot doang? Nah itu dia, makanya sekarang kan udah banyak ya istilah-istilah mengenai penyimpangan kayak gitu. Penyimpangannya maksudnya gimana nih? Penyimpangannya dalam artian penyalahgunaan suatu istilah terhadap suatu tindakan, kejadian ataupun peristiwa gitu. Contohnya ya maco ya maskulin, jantan itu kan punya artian sendiri, cuma karena entah dibawa oleh siapa, dibawa oleh gaya hidup, dibawa oleh tren yang ada, jadinya merujuk kepada suatu tindakan, sikap atau pembawaan yang merujuk ke hal-hal yang tadi sebelumnya udah gue pernah sebutin. Nah sebenarnya apa sih yang dari pengen ngomongin gitu loh, value yang udah gue initiate dari awal. Sebenarnya dari kasus itu masih ada lanjutannya nih. Itu yang soal maco-maco itu lanjutannya adalah si cowok yang gak lurus atau bisa dibilang lekong, cowok lekong. Jadi ada satu oknum cowok lekong, dia kayak dengan proud dia bilang intinya kayak jadi nggak apa-apa kayak gitu, terserah dia, itu jalan dia ambil, yang penting dia kaya gitu. Terus dengan tambahan sindiran kepada orang yang mengomentari perihal dia terhadap pilihan dia untuk menjadi lekong, dia bilang kayak istilahnya gini, masih mending gue lekong gini, duit gue banyak ketimbang lo laki-laki jantan tapi lo masih jadi beban keluarga gitu. Nah beban keluarga ini sendiri kan juga kayak tren apa ya, istilah-istilah gini baru muncul belakangan ini kan, karena ya lo tau sendiri makin kesini itu pengangguran di Indonesia makin banyak gitu. Dari SMA, lulusan SMA, SMK sampai ke perkuliahan gitu, makanya muncul istilah beban keluarga. Tapi
lu nggak bisa memukul sama rata semua orang yang nggak sama dengan posisi lu itu sebagai beban keluarga gitu, nggak etis aja gitu. Dan tidak dibenarkan bahwa kalau lu mendapatkan penghasilan lebih daripada orang-orang lain, lu pada akhirnya bisa sukses dengan apa yang lu mau gitu, terus akhirnya lu dibebaskan untuk sebebas itu gitu dalam memilih pilihan. Ya contohnya untuk jadi lingkong itu gitu. Dan yang gue pengen tanyain adalah sebenarnya value itu tuh di masyarakat tuh yang kayak gimana sih? Tolak ukur kita bisa punya value itu yang kayak gimana sih? Apakah value kita sebagai orang yang punya pendapatan besar, yang orang yang memakai segala sesuatu yang punya brand, terus akhirnya karena kita pakai itu akhirnya kita punya value gitu. Itu yang kayak gimana sih sebenarnya kayak yang terjadi di masyarakat kalian? Kalau misalnya value ya, ini gue pribadi sih menurut gue ya, ini sepengalaman gue aja sih, kayak ya bukan perjalanan hidup sih, lebih tepatnya kayak pengalaman yang belum lama lah. Value ya, ini secara nggak langsung kalau misalnya value dalam lingkungan gue itu tentang pasti finansial. Kenapa finansial? Ya karena KJP. Salah cowok. Justru KJP. Kenapa finansial? Jadi gini sih, gua tuh nggak tumbuh sih, kayak berkembang di lingkungan yang umurnya 10 tahun di atas gua. Rata-rata 10 tahun di atas lu kebanyakan di keluarga. Nah, 10 tahun 30 ya 25 ya sekitar 5. Itu tuh awal tuh gua kaget kayak ya nggak bisa lah maksudnya gue masuk ke lingkungan yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena jujur kenapa nggak bisa, pikiran gue dan pikiran mereka itu beda. Terus berbicara tentang value, gue dibilang atau enggak, gue pernah denger lah, nggak dibilang, pernah denger, lu komersial, lu nggak punya uang, lu nggak punya rumah, lu nggak punya mobil, lu nggak bernilai. Kayak lu nggak punya kualitas seorang laki-laki gitu. Nah, terus bagi gue sendiri sih, gue nggak setuju dengan hal-hal tersebut. Tapi lingkungan gue mengatakan itu value. Terus gue bilang, kenapa sih orang laki-laki itu atau enggak beberapa orang harus dinilai dengan finansial? Ya bagi gue sendiri ya, kayak finansial kayak itu ya, itu satu hal yang penting lah. Tapi kan itu menurut gue tuh bukan value sih. Kayak cuma hasrat atau kebutuhan sementara nggak sih? Terus lu pernah mikir nggak sih kalau misalnya hal itu selalu dinilai dengan, kalau misalnya kayak kekayaan atau nggak finansial selalu dinilai dengan itu value lu, terus pengalaman itu value atau enggak? Pengalaman value atau enggak? Oke. Ya gitu sih, soalnya di lingkungan gue dibilang ya finansial itu value. Kebanyakan, bukan semuanya ya, kebanyakan berkata seperti itu. Kalau misalnya lu nggak punya rumah, lu nggak punya mobil, handphone nggak branded, terus barang-barang murah, lu nggak bervalue. Jadi at the end of the day, pada intinya kalau dari pengalaman lu, dari lingkungan sekitar lu, lebih tepatnya lingkungan keluarga ya, yang bisa dikatakan lu memiliki value itu adalah ketika lu bisa mencapai keberhasilan dalam materi gitu. Finansial, ya materi itu number one. Tidak. Iya. Bagaimana dengan? Menurut gue sendiri ya, kalau kita ngomong soal value orang tuh nggak bisa kita ukur dari kaya atau enggaknya seseorang. Ini pribadi gue aja ya, bukan berarti gue bilang pendapat lu salah atau gimana, enggak. Ini kalau dari pandangan gue adalah value itu kan sebenarnya nilai dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita nggak kaya tapi kita pintar, itu juga jadi value buat kita. Kita nggak pintar, kita nggak kaya tapi kita taat sama agama, itu value dari kita sendiri atau untuk agama ya. Jadi menurut gua kalau misalkan manusia hanya di value manusia itu atau harga diri manusia itu hanya diukur dari finansial, menurut gua sih mungkin kurang tepat ya, karena ya gitu. Karena orang kaya itu banyak banget
kategorinya, ada yang kaya dari segi ekonomi, ada yang kaya dari segi si kepribadian manusia tersebut, ada yang duitnya banyak tapi dia mau ngasih orang aja nggak mau gitu, 1.000 pun nggak mau gitu, ada aja yang kayak gitu. Itu menurutku kalau misalkan kita bilang value patokannya ke finansial, menurut gue kurang tepat sih. Value itu luas, kalau mau dijabarin tuh luas banget value kita. Kita cuma punya uang gocap 50.000, tapi orang tua kita minta nih, misalkan dia mau kemana, habis itu kita nggak ngasih, atau kita ngasih cuma 10.000-nya, hanya sekian persen dari 50.000 tersebut. Ya, menurut gue itu value-nya udah nggak ada sih, menurut gue, di mata gue kayak gitu. Seorang anak berani kayak gitu sama orang tuanya, menurut gue value-nya udah nggak ada. Kalau misalnya gitu ya gue juga setuju sih sama pendapat lu sih. Cuma mungkin gue lebih ke value itu pengalaman lu hidup sih. Pengalaman hidup, soalnya kan value kan bagi gue sendiri ya, nilai keseluruhan lu selama lu hidup bagi gue sendiri. Bahkan lu kayak lu meskipun lu misalnya lu menyentuh usia 21 tahun, 23 tahun, atau nggak 24 tahun, lu dibilang lu bervalue banget, itu nggak salah. Nggak harus nyentuh umur 35 tahun lu harus bilang value, enggak. Soalnya kadang gini loh, kadang kan banyak orang kan ya, kayak di atas kita misalnya 35 tahun dengan 30 tahun, terus mereka bilang, kamu mah belum pernah ngerasain jadi saya. Itu menurut gue tuh sampah banget sih. Kenapa gue bilang sampah? Itu jelas-jelas banget kayak lu umur segitu pun, maksud gue kayak lu ngeremehin orang lain pun, lu tak menandakan kalau misalnya lu udah hampir nggak punya value. Kalau misalnya lu paham, kalau misalnya lu paham nilai orang beda-beda, itu terbukti dong dari pengalaman lu yang selama ini lu jalanin. Lu pasti bisa nilai orang itu kayak gimana, bahkan spesifiknya orang itu kayak gimana. Misalnya taruhlah yang paling dekat, misalnya lu lapar. Lu misalnya kan lu 21 tahun kan ya? Wah, ya, sekitar segitulah. Iya kan, OTW 22 kan, tua abang. Terus ya, kalau misalnya orang bilang kayak, lu mah cuma begini-gini, lu kayak nggak punya nilainya sebagai laki-laki, masa lu habisin lo semenye-menye. Wah, tuh menurut gue tuh salah banget sih. Kenapa gue bilang salah? Lu pasti punya value tersendiri dari pengalaman yang lu hadapin, atau nggak dari pengalaman yang lu jalanin. Jadi bagi gue sendiri ya, kalau misalnya orang bilang standar value lu apaan, bagi gue nomor 1 itu pengalaman. Nggak ada yang bisa ngalahin lu, mau finansial, lu mau bijak, bagi gue tuh pengalaman tuh value nomor 1. Karena kadang kita nggak sadar, kayak misalnya lu tiba-tiba dapat kejadian yang buruk gitu, itu harusnya bisa nilai plus atau enggak, mungkin bagi orang itu nilai minus, tapi harusnya itu bisa jadi nilai plus. Enggak keharusan sih, kemungkinan besar yang bisa jadi nilai plus buat diri lu sendiri. Kenapa? Mungkin sebelum lu mendapatkan pengalaman atau enggak kejadian tersebut, lu masih bocah banget. Tapi ketika lu dapat pengalaman gitu terus lu bisa lewatin, gue yakin lu jadi orang paling dewasa dan tahu cara ngadepinnya daripada orang yang sepantaran lu gitu. Dan itu nilai plus banget sih, atau enggak value yang penting banget sih buat diri lu. Bagi gue kayak gitu. Oke. Jadi sih kurang lebih kalau gue dengar dari berdua ya, berarti value itu benar-benar baru bisa benar-benar bisa dinilai, tapi value itu punya arti tergantung yang menilai. Value seseorang tergantung yang menilai. Berarti value itu sama kayak iman.